Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mendapatkan nikmat kepada kita semua, yang mudah-mudahan semua umat muslim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang berbagi informasi dan keamanan data pribadi. Apa itu berbagi informasi dan keamanan data pribadi? Perkembangan penyebaran informasi dari media tradisional ke media digital membuat internet menjadi salah satu media baru bagi sistem komunikasi yang ada pada saat ini. Seperti yang telah kita ketahui, proses penyampaian pesan melewati sebuah media atau saluran. Media adalah alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Media bergabung pada bagaimana jenis pesan yang akan disampaikan kepada sang penerima. Apakah saluran verbal atau saluran non-verbal? Media baru atau biasa disebut dengan new media. New media adalah salah satu alat sebagai sarana komunikasi yang dimana saling berinteraksi, berpendapat, bertukar informasi, mengetahui berita yang melalui saluran jaringan internet, serta informasinya selalu terbaru secara kilat dan juga lebih efisien, ringkas, memberikan informasi kepada pembaca atau khalayaknya. Keberadaan new media membuat munculnya berbagai macam media sosial yang digunakan oleh masyarakat untuk saling berkomunikasi. Nah, itu berbagi informasi dan keamanan data pribadi. Oke, sebelum menjelaskan berbagi informasi dan keamanan data pribadi, saya akan memperkenalkan diri dulu dari kelompok 3, yaitu nama saya Dede Muhammad Maulana yang sebagai menjadi moderator, dan juga Nia Nur Hasanah sebagai pembicara pertama, dan juga Risa Mutiara menjadi pembicara kedua. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Nia Nur Hasanah untuk menjelaskan tentang berbagi informasi. Saya persilahkan kepadanya. Pengertian berbagi informasi. Berbagi berasal dari bahasa Inggris, yaitu sharing, adalah pemakaian secara bersama atas sumber daya atau ruang. Dalam arti sempit, merujuk pada sebuah penggabungan penggunaan secara baik, alternatif, terbatas, atau inherent. Penggunaan akan perangkat teknologi seperti komputer, smartphone, atau tablet mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Hal tersebut juga berbanding lurus dengan kebutuhan akan jaringan internet. Banyak hal yang dapat dilakukan, dan media sosial adalah salah satu fitur yang paling sering digunakan oleh pengguna internet saat ini. Baik, terima kasih kepada saudari Nia Nur Hasanah telah menjelaskan berbagi informasi. Untuk selanjutnya kita menjelaskan keamanan data pribadi yang akan menjelaskan oleh saudari Risa Mutiara. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Keamanan data pribadi. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, menyusun rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk meningkatkan penjagaan keamanan data pengguna internet. Hal tersebut diungkapkan oleh PLT kepada Biro Humas
Kemenkominfo Ferdinandus mengatakan selama ini pengaturan soal menjaga data pribadi hanya diatur di dalam Pengaturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Oleh sebab itu, perlu dibuat RUU agar mempertegas peraturan tersebut. Dilanjut, sumber informasi yang diakses dan dipercaya. Survei ini meneliti beberapa poin, diantaranya adalah sumber informasi yang paling dipercaya oleh Indonesia. Siapa orang yang paling sering membagikan informasi di media sosial dan platform media sosial paling banyak digunakan untuk berbagi informasi di Indonesia. Hasil dari survei ini menunjukkan urutan siapa sumber informasi yang paling dipercaya oleh orang Indonesia. Urutan teratas diisi oleh tokoh agama, disusul keluarga, ketua rukun tetangga atau warga, ketua adat, tokoh pemuda warga, lingkungan atau tetangga, teman kantor, dan teman alumni. Berikut temuan data rinci tentang orang yang paling dipercaya di Indonesia. Nah, sumber informasi dan akses yang dipercaya. Nah, bisa kita lihat di sini. Media sosial paling banyak penggunanya ya dibanding televisi dan berita online situs-situs lain. Nah, di sini kita bisa lihat diagramnya dari urutan pertama itu di media sosial ya. Ini di media sosial mencapai 76,0%. Nah, bisa kita lihat ini adalah sumber yang biasanya diakses untuk mendapatkan informasi. Nah, sumber media yang paling Anda percaya untuk mendapatkan informasi berbasis seluruh responden yaitu seperti ini. Nah, ini adalah di bagian ini televisi berada di paling atas ya. Nah, ini bisa kita lihat televisi itu berada di paling atas yang ada 49% yang paling dipercaya gitu sumber informasinya. Mungkin seperti itu. Nah, untuk sumber informasi dari media sosial bisa kita lihat di sini yaitu Telegram, YouTube, Instagram, Twitter, dan WhatsApp, Facebook. Di sini bisa kita lihat yang paling banyak itu pengguna WhatsApp ya. Pengguna WhatsApp bisa sampai 55,2%, pengguna Facebook 27,0%, pengguna Instagram 11,9%, dan pengguna Telegram 0,3%, pengguna YouTube 4,7%, dan pengguna Twitter 0,9%. Nah, bisa kita lihat di sini perbandingannya. Pengguna WhatsApp berbagi informasi atau menerima informasi yang dapat dipercaya itu di aplikasi WhatsApp. Dilanjut, alasan percaya pada media informasi. Menurut para pakar psikologi dan ilmu saraf, setiap orang punya kecenderungan alami untuk mempercayai informasi yang mudah dicerna. Hal ini dibuktikan dari hasil analis aktivitas otak dengan alat pindai fMRI. Dari pemindaian tersebut diketahui bahwa otak akan melepaskan hormon dopamin setiap kali Anda berhasil memahami fakta atau pernyataan tertentu. Dopamin bertanggung jawab untuk membuat Anda merasa positif, bahagia, dan nyaman. Nah, baik, alasan percaya pada media sosial informasi. Nah, bisa kita lihat di sini di bagian televisi ya, di sini. Informasi data lengkap dan informasi data jelas dan lengkap itu di televisi mencapai 78,5%. Nah, itu kelengkapan informasinya bisa dipersenkan seperti itu. Nah, untuk keterjaminan kebenarannya 63,9%. Nah, bisa kita lihat di sini diagramnya. Tercantum sumber berita yang jelas. Nah,
ini lumayan agak dikit ya, 47,3%. Nah, kita bisa bandingkan dari dari televisi, bisa kita bandingkan media informasi dari televisi dan media sosial itu lumayan bisa dipercaya dari portal berita online ya. Kita bandingkan media sosial, televisi, dan situs web pemerintah dan portal berita online, media cetak, koran misalkan, radio. Nah, ini yang paling dipercaya itu, yang paling kuat itu dari portal berita online, dari koran ya. Mohon maaf. Dari koran mencapai 80,6% kelengkapan datanya. Nah, dari berita portal online 80,4%. Nah, dari radio mencapai 60% kelengkapan data pribadinya. Dari situs web resmi pemerintah 79,3%. Dari media sosial 67,8%. Terjamin kebenarannya dari semua aspek ini bisa kita lihat di sini. Keterjaminannya adalah dari situs web pemerintahan, yang situs resmi web pemerintahan ya. Di sini kita bisa lihat mencapai 72,7%. Baik, kita lanjut ke kebiasaan positif dan negatif mencerna berita online. Internet sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di zaman yang semakin canggih ini. Semua hal bisa ditemukan di internet. Meskipun tidak semua bisa melalui internet, tetapi banyak hal-hal yang pada awalnya hanya dijumpai secara langsung. Kini sudah bisa dijumpai melewati internet. Pemakaian internet dapat dikatakan sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari, terutama ketika pandemi saat ini ya. Banyak pekerja, sekolah, kuliah, akses tempat umum dialihkan melalui media sosial, yang berarti membutuhkan internet. Ini akibat dari perkembangan zaman yang memiliki dampak, yaitu dampak negatif dan positifnya. Meskipun terkadang tidak menyadari, tetapi kita sebagai pengguna internet pasti pernah merasakan hal-hal menguntungkan ataupun sebaliknya, yang merasa merugikan kita dari pemakaian internet. Nah, kebiasaan positif dan negatif mencerna berita online. Nah, di sini bisa kita lihat seluruh responden dari pembaca berita di web yang memiliki banyak iklan yang mengganggu. Kita bisa lihat di sini seberapa sering, jarang, sangat jarang, dan tidak pernah. Nah, kebiasaan positifnya lumayan jarang ya. Di sini kita bisa lihat kebanyakan. Nah, ini yang tanda abu ini adalah yang sangat jarang membaca lebih dari sumber media online untuk isu yang sama. Nah, untuk negatifnya lumayan banyak ya. Kita bisa lihat di sini sharing, berbagi berita yang tidak tercantumkan nama penulisnya. Nah, di sini banyak sekali ya. Bisa kita lihat. Dilanjut, durasi penggunaan media sosial. Internet sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Di zaman yang semakin canggih ini, semua hal bisa ditemukan di internet. Hal yang pada awalnya hanya dijumpai secara langsung, kini sudah bisa dijumpai melewati internet. Pemakaian internet dapat dikatakan sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari. Nah, misalkan sekarang ya sudah banyak di belanja online seperti itu, belajar juga online, dan semuanya secara memakai internet ya kebanyakan. Nah, durasi penggunaannya ini bisa kita lihat. Media sosial WhatsApp, ini WhatsApp paling banyak ya. Bisa kita lihat ini mencapai 98,9%. Bisa kita lihat di sini. Dan pengguna Facebook 89,8%.
dan seterusnya. Ini bisa kita lihat di sini. Respon yang mengakses medsos tersebut bisa kita lihat di sebelah kanan. Seberapa sering Anda menggunakan media sosial tersebut dalam sehari. Nah, ini dalam sehari ya. Ini media sosial yang Anda akses yang digunakan. Nah, ya, mungkin ini penggunanya. Nah, ini seberapa sering Anda melakukan akses internet. Bisa kita lihat di sini. Kebanyakan sampai 5 jam ya. Berdurasi sampai 5-8 jam di WhatsApp, di Line, Facebook, juga YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, Twitter. Bisa kita lihat di sini persenannya. Baik, terima kasih kepada saudari Risa Mutiara dan Nia Nur Hasanah telah menjelaskan tentang berbagi informasi dan keamanan data pribadi. Dari materi tersebut yang telah disampaikan, kesimpulannya yaitu berbagi kepada sesama adalah hal penting, karena tanpa berbagi kita sebagai manusia kehilangan arah dan arti dari makhluk sosial itu sendiri. Perlindungan data pribadi untuk meningkatkan penjagaan keamanan data penggunaan internet. Pernindandus mengatakan, selama ini peraturan soal menjaga data pribadi hanya diatur di dalam peraturan materi Kominfo atau Permanen Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Oleh sebab itu, perlu dibuat RUU agar mempertegas peraturan tersebut. Mungkin seperti itu, berbagi informasi dan data keamanan pribadi. Mungkin saja dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.